Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rehat, edisi Senin 29 April 2024. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini untuk mengawali hari kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Hanya oleh Roh. Belana Penemasalot. Orang Kristen di Galatia terganggu oleh ajaran yang datang dari Kristen Yahudi. Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh roh, sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging kita. Kedua hal ini bertentangan, buahnya pun sangat berbeda. Orang yang tunduk pada keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup oleh roh nyata melalui dua cara, yakni mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut dengan buah-buah roh. Hanya oleh roh kita dimampukan menghidupi iman kita kepada Kristus. Di luar itu kita akan binasa dalam keinginan daging kita. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah. Akan tampak sangat religius, tapi isinya adalah kejahatan. Bagian tersulit dari semua ini adalah menjawab pertanyaan,
Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh? Tidak ada cara untuk mengukur dan merasakannya secara lahiriah. Tetapi buahnya tidak akan pernah berdusta. Oleh karena itu, hiduplah dengan Roh dan lawanlah keinginan daging kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami harus hidup dalam Roh dan menghasilkan buah-buah Roh yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami menjalani aktivitas kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan sukacita untuk menjalani hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap rencana kami, apapun yang kami kerjakan hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap aktivitas kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.